Lalu apa saja pembagian isi kitab dua raja-raja yang memiliki jumlah pasal 5? Yang pertama pelayanan Nabi Elisa di saat dua raja-raja 1 ayat 1 sampai 8 dan juga 15. Di pasal pertama kita melihat Raja Ahazia dari Israel mencari dewa Baal, ditegur oleh Elia. Jadi memang Elia ini luar biasa ya. Dia nggak takut ya mengingatkan seorang raja. Karena bagi dia panggilan Tuhan, firman Tuhan harus disampaikan. Saya kira ini bagi kita hamba Tuhan pentingnya Bapak Ibu. Waktu ada ketidakbenaran di tengah-tengah republik ini, kita juga perlu bersuara. Kita juga perlu menyampaikan suara kenabian. Perlu untuk mengingatkan pemimpin, untuk mengingatkan pemerintah. Supaya kita juga selamat. Karena kita kan tidak lepas dari pemerintahan ini. Nah itu saya kira menarik. Itu perlu kita teladani dari Nabi Elia. Pasal 2, kesetiaan Elia hidup benar di hadapan Tuhan. Hasilnya dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Dan Tuhan sudah persiapkan generasi pelanjut pelayanan daripada Nabi Elia, yaitu Elisa, menjadi pengganti Elia sendiri. Di pasal 3 dan 8, ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Contohnya, mengalirkan air, memperbanyak minyak, membangkitkan anak yang sakit, yang mati, menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta. Artinya apa? Kenabian Nabi Elisa sungguh-sungguh diurapi Tuhan dia. Sehingga kasih kuasa mujizat Tuhan pun terjadi atas dia. Dan banyak hal-hal yang supranatural Tuhan lakukan lewat kehidupannya. Sudah barang tentu saudara, mujizat-mujizat yang dialami oleh Elisa ini sebenarnya mau mengingatkan raja-raja Israel pada saat itu. Bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang saya sembah, kata Nabi Elia dan bahkan juga Elisa. Maka ayo sembah Tuhan yang saya sembah. Bukan patung, bukan dewa-dewi. Tuhan yang benar. Itu Tuhan yang itu mati. Itu nggak layak disebut Tuhan. Kan itu kan konfirmasi pesan dibalik dari semua peristiwa-peristiwa atau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Elia ataupun juga Elisa pada zaman itu. Tetapi lagi-lagi pemimpin Israel pada era itu tetap aja mengeraskan hatinya. Di bagian yang kedua dari kitab dua raja-raja, kita bisa melihat lebih jauh tentang dinasti Yehu dan raja-raja Israel dan Yehuda. Di dua raja-raja 8, 16 sampai 17 dan juga ayat 41. Kita mulai dari pasal yang ke-8. Kita mulai dari pasal yang ke-8 dan 10, saudara. Yehu diurapi sebagai raja untuk menghukum keluarga Ahab dan membasmi total penyembahan Baal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mulai terjadi pembersihan total terhadap dewa-dewa yang dipuja-puji oleh orang Israel. Di pasal 11 sampai 16 dijelaskan riwayat raja-raja di kedua kerajaan, termasuk pemerintahan Atalia dan Yoas di Yehuda, yang juga mengalami pasang surut kesetiaan rohani di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ya seperti awal tadi Bapak Ibu, kambuhan lagi mereka. Ya, hari ini tobat, besok kumat. Jadi nggak pernah tobat benaran Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Biasalah urusan perinternetan. Nah, lalu di bagian berikutnya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di pasal 11 dan 16 sampai 16 riwayat, ya, sorry, di pasal 17 makin jelaslah kehancuran kerajaan Israel Utara, ibu kota Samaria, direbut oleh Raja Asyur tahun 722 sebelum Masehi.
dan penduduknya dibuang total karena dosa-dosa mereka. Lalu lanjutkan lagi dengan di bagian ketiga, kerajaan Yehuda yang tersisa hingga pembuangan. Dicatat dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 25 dan 30. Dimulai dari pasal 18 sampai 20 pemerintahan Hizkia. Ini adalah salah satu Raja Yehuda yang sangat amat rohani dan takut akan Tuhan. Dia melakukan reformasi total secara rohani. Walaupun dia mengalami ancaman juga dari Raja Asyur. Tapi dia tidak takut. Ya sekali lagi, walaupun Hizkia itu diancam oleh Raja Asyur, tapi dia tidak takut menyampaikan suara kenabian atau menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel pada masa itu. Dia lebih sayang terhadap orang Israel daripada sayang terhadap nyawanya sendiri. Itulah seputar tentang masa pemerintahan Raja Hizkia. Di sisi lain, dia tidak hanya sebagai pemimpin negara istilahnya, tapi dia juga berperilaku sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi dan juga sebagai hakim. Nah, di pasal 21 sampai 23 dijelaskan pemerintahan Manasye, yaitu raja yang jahat. Dan diperbandingkan juga tentang kehidupan Raja Yosia yang saleh. Itu sangat terlihat dalam pasal 21 sampai dengan pasal 23. Memberikan sebuah perbandingan raja yang taat dan raja yang tidak taat. Dan apa dampak dan apa hasil bagi raja yang taat sama Tuhan. Ini semuanya memberikan pembelajaran bagi bangsa Israel dan juga bagi kita. Sekali lagi, Bapak Ibu, kalau kita memilih ikut jalannya Tuhan, memudahkan diri kita sendiri sebenarnya. Di samping memudahkan Tuhan berkati kita. Kalau kita memilih jalan yang bengkok, ya artinya apa? Kita sendiri yang membuat hidup kita susah. Kayak itu sederhananya sebenarnya. Pasal 24 sampai dengan 25, Raja Yehuda yang terakhir menyerbu Babel.